Well, hello Sobat Supra, kembali lagi di Supra Podcast sama aku, Gracia Meta. Kali ini tuh Supra Podcastnya tuh spesial banget nih teman-teman. Karena kita udah lama kan nih vakum, terus gak upload konten-konten terbaru di Supra Podcast. Sebelumnya kan konten-kontennya tentang obrolan sama alumni. Kali ini cuman obrol karena ya ngobrol. Tapi mahasiswanya masih mahasiswa aktif nih dari Unika. Kita persilahkan nih untuk narasumber kita, Kak Dayu. Halo Silakan, Kak. Meta, halo teman-teman Sobat Supra semua. Halo. Oke, boleh perkenalan diri dulu nih Kak. Oke, perkenalan diri dulu ya. Iya. Perkenalkan, namaku Yohanes Dayu. Oke, Teman-teman mahasiswa di Unika biasa panggil aku Dayu atau Mas Day. Oke. Aku dari program studi manajemen dari FEB Ekonomi dan Bisnis angkatan 2019. Angkatan 2019, berarti udah masuk ya tahun 2019 ya berarti? Iya, betul. Oke. Enaknya dipanggil apa nih? Panggil apa terserah. Kak boleh, Dayu Oke. juga boleh, panggil Karena- Mas boleh, sayang juga waduh. boleh. Karena masih kecil ya panggil Kak aja ya. Siapa yang kecil? Aku Oh, dong, oke, aku oke, masih oke. kecil ya, masih Ya. angkatan 2022 nih. Oke Kak Dayu, sebelum datang ke sini nih Kak, Ya. habis dari mana? Aku habis dari tadi pagi kuliah, biasa bimbingan sih kan udah mahasiswa tingkat akhir. Oh gitu. Ya sudah lagi skripsian gitu, lagi bimbingan pulang ya biasa ke anak kos. Oke. Terus baru kesini main ke Unika, diundang sama Supra. Oke. Gitu. Gimana Kak, skripsian hektik apa enggak? Lumayan sih, Lumayan. agak deg-degan. Dosen pembimbingnya gimana Kak, nyebelin baik, atau? baik. Oh baik. Baik, Oke. Berarti lumayan sibuk ya Kak akhir-akhir ini? Ya dibilang sibuk, enggak, dibilang enggak sibuk, ya enggak sibuk banget. Jadi gitu-gitu aja sih. Enjoy aja ya kalau Enjoy aja. skripsi. Oke, semoga bisa lulus cepet ya Kak. Amin. Aku mau banyak nanya-nanya sih Kak di podcast ini, tapi Gimana? santai aja ya Kak. Oke. Jadi tadi kan udah disebutin nih Kak Dayu dari FEB. Ya. FEB itu apa Kak? Berarti Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Manajemen. Oke, pasti ada alasan nih buat masuk ke FEB nih. Ya pasti dong. Oke, alasannya nih Kak, apa nih masuk FEB? Apa ya alasannya? Mungkin dulu habis SMA kalau masuk ke pertamanya daftar ke Unikanya dulu. Gitu. Yang daftar Unika tuh awal ya biasalah. Dulu kan SMA aku negeri. Oke. Nah, daftarnya perguruan tingginya pasti ke negeri dulu dong. Yes, oke, Ya enggak sama, diterima, jadi daftar ke Gak apa-apa, Kak, sama. ke Unika karena daftar di Unika tuh karena perguruan tinggi swasta yang terbaik di Jawa Tengah. Ini. Baik, terus dipajak terus gitu. Oke. Jadi daftar di Unika lah. Berhubung cari apa ya fakultas yang cocok gitu. Sebenarnya dulu mau masuk FHK di Oke. hukum dan komunikasi gitu. Karena kan aku suka sama hukum-hukum gitu ya. Oh, tertariknya malah sama hukum. Politik dan lain sebagainya. Agak jauh ya Kak sebenarnya. Agak jauh sebenarnya, cuman Oke, berhubungan kayaknya di manajemen gak ada hitung-hitungan matematika gitu loh. Oh gitu. Nah gitu awalnya. Kan dikira manajemen cuma teori gitu kan dulu di IPS. Taunya? Ternyata matematika semua Oke. gitu. Jadi- Tapi apa ya? Seru sih. Nah masuk di manajemen juga bersyukur juga tergabung jadi keluarga FEB Oke, gitu. Jadi sebenarnya ini kayak insiden salah jurusan ya Kak kalau bisa Mungkin karena jurusan Tapi puji Tuhan nyaman. nyaman. Oke, jadi motivasinya dari ya pingin aja gitu Pengen nggak sih? aja, udah Oke. terpaksa aja gitu. Loh, aduh, oke. Nah, kalau udah masuk FEB nih dulu pernah berekspektasi apa sih Kak di FEB? Kayak FEB gimana gitu? Sebenarnya gini, pertama itu aku kan tinggalnya kan aslinya dari Pekalongan. Oke. Kecil dan besar di Pekalongan gitu. Pertama kali nih ngerantau, walaupun nggak jauh sih, cuma 1 jam dari daerah asal gitu. Tapi sih pertama masuk FEB di Unika tuh takutnya nggak punya temen. Karena sedikit dari Pekalongan, siapa temennya nggak ada gitu. Oke. Coba masuk, ternyata mahasiswanya oke kok, open juga dari kan macam-macam kan, nggak cuma dari Semarang, ada yang dari Solo dan lain sebagainya gitu. Akhirnya tergabung, akhirnya punya teman gitu. Masuk FEB itu kira-kira ya bayangannya apa? Kayak anak kuliah gitu loh. Pertama bajunya itu masih bagus-bagus gitu kan, pakai kemeja rapi, sepatuan gitu kan. Tapi lama-kelamaan sampai sekarang ya kadang cuma pakai kaos, tas lempar. Bajunya habis apa gimana Habis. nih? Nggak bisa laundry gitu kan. Aduh, iya, Ada kos oke. gitu. Tapi oke sih masuk FEB. Oke. Nggak banyak berekspektasi yang tinggi-tinggi gitu enggak. Santai. Realitanya bagus ya Kak berarti. Oh,
lumayan. Oke, nyaman ya berarti di FEB. Sip. Oke nih, ngomong-ngomong tentang FEB, banyak ya Kak ormawa-ormawa di FEB? Ormawa banyak. Ada apa aja tuh Kak? Ormawa di FEB itu ada 5 kalau nggak salah. Yang pertama itu ada Senat, Oke. kedua ada BEM, terus ketiganya itu ada himpunan. Himpunannya itu kebagi jadi 3 program studi, kan FEB ada 3. Oke. Itu ada himpunan manajemen, himpunan akuntansi sama perpajakan. Oke. Jadi ormawanya ada 5 gitu. Oke. Tapi di FEB nggak cuma ormawa, ada UKM-nya juga Oke. gitu. Karena tiap fakultas pasti punya UKM. Udah ya kan masing-masing kan. Nah kebetulan di FEB kayaknya cukup banyak sih UKM-nya. Ada 6 itu, ada KSI, Mahipala, Dian Venata, terus ada WSM, Wadah Seni Mahasiswa, kemudian ada PPM, Pelayanan Pastoral Mahasiswa. Satunya apa ya? Aku lupa. Waduh. Apa ya? Nggak tahu. Waduh, ya itulah Nanti pokoknya. kalau ingat tak bisa balik. Maaf ya yang satunya lagi aku lupa. Oke, gak apa-apa. Lebih banyak ya UKM-nya dari fakultasku. Aduh, fakultasku. Kamu fakultas apa? Aku dari fakultas dokter Kak, UKM-nya dikit. UKM-nya dikit tapi uangnya banyak nggak apa-apa. Waduh, lagi pada sibuk belajar Kak, jadi ngurusin UKM-nya. Oke, dari ormawa-ormawa Oh itu Kak. satu olahraga. Oh, oke, olahraga. Sorry Baru olahraga, ingat. udah Oke. keinget. Mohon maaf olahraga. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Kadang ingatnya barusan gak apa-apa. Barusan. Oke. Tadi aku mau ngomong apa? Oh ya, ormawa nih, ormawa. Kak, Dayu nih, kan banyak nih tadi ormawa. Ikut salah satu nggak Kak? Kebetulan aku ikut salah satu sih. Apa tuh? Di BEM aku, di Badan Eksekutif di Mahasiswanya BEM. gitu. Ormawa yang, wah gitu. Enggak sih biasa aja sih. Waduh, enggak. Oke, masuk BEM nih Kak. Mm-mm. Kenapa mau masuk BEM waktu itu? Dulu itu awalnya itu tidak tertarik sama BEM. Loh, atau kenapa? ormawa atau UKM. Dari semester 1 semester 2 itu tidak pernah tertarik gitu. Tertariknya itu waktu tiba-tiba kan kita online ya. Ada pandemi Covid Iya. itu. Terus online kan ada PTIB nih, penerimaan mahasiswa baru angkatan 20 kayaknya, 2020 gitu. Terus aku coba ikutan jadi di PTIB itu ada co-trainernya gitu loh. Oh iya. Ada Iya, co-trainer, co-trainer. aku join online kok kayaknya seru gitu. Terus coba keterima co-trainer, habis co-trainer PTB itu terus kayak apa aku coba ikut ormawa gitu. Awalnya tuh gak seneng, dulu waktu offline itu lebih parah. Jadi ketika aku sama teman-temanku datang gitu, jadi di FEB itu ada ruang kelembagaan, itu ruang ormawa sama UKM-nya FEB gitu. Di situ sering pakai baju yang sama mirip-mirip. Nah tak kira itu mereka itu anak-anak panti gitu loh, minta sumbangan kemana. Gitu pertamanya. Nah terus terjun gitu di co-trainer PTEB, terus coba jadi coba gabung di BEM. Diterima gitu. Jadi awal itu tahun 2020 itu aku jadi BEM, jadi staf pengembangan sumber daya manusia PSDM gitu awalnya. Terus kok tertarik lagi, kayak seru gitu walaupun online ya. Akhirnya mencobalah tahun depan lanjut enggak ya gitu. Kayak coba-coba lanjut gitu toh. Lanjut jadi malah jadi ketua. Waduh, lanjutnya. Gitu. Awalnya enggak suka malah jadi sayang gitu Waduh, sama ormawa gitu. gitu. Jadi ketua nih Kak berarti? Sudah pensiun tapi. Oh, udah pensiun. Berarti ini udah nggak periodenya Kak Sudah Dayu toh, ya? sudah selesai. Oke. Jadi awalnya gara-gara ikut co-trainer itu? Iya, awalnya jadi Habis itu makin co-trainer. suka? Makin suka sama Oke. Kura-kura. Kuliah rapat. Itu kura-kura. itu seru. Kalau aku kupu-kupu Kak. Oke. Yang penting nggak kupu-kupu malam. Waduh, iya. Oke. Ya penting nggak kupu-kupu malam, benar-benar. Terus apa ya Kak? Gimana sih rasanya jadi ketua atau perjalanannya dulu deh Kak jadi ketua? Susah nggak nih? Kalau bilang kayak gitu tuh tiap orang itu pasti punya masing-masing ya. Mungkin ketua yang dahulu atau dahulunya lagi tuh punya struggle-nya masing-masing. Kalau di aku sih di awal-awal aja sih. Gimana ngakrapin anggota-anggotanya masing-masing itu sangat sulit. Iya. Karena kan kepalanya sendiri-sendiri, kita enggak tahu dia dari mana, budayanya apa, kebiasaannya apa, terus kita jadiin satu, kita bisa ngerangkul bareng kebetulan. Terus ya gitulah perjalanan naik turun. Tapi seru. Jadi lebih susahnya kalau lagi bagaimana caranya ngerangkul anggota gitu. Kalau itu lagi susah apa ya sih berarti? kalau bahasa Inggris? Bonding. Ya bener kalau lagi bonding. Oke. itu Iya, aduh, susah aku itu. juga nggak tahu bahasa Inggrisnya nggak apa tahu bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Iya. Ya Bonding. Oke, bonding. Oh ya bonding. Iya. Bonding Kayak grupnya. cewek kan bonding.
Itu rebonding. Lumayan jokesku masuk. Oke, makasih. Iya Kak. Ya terus udah nih susah ya Kak jadi ketua hitungannya? Kalau susah sih mungkin sedikit lah susah, tapi banyak serunya kok. Oh, banyak serunya. Banyak temen, banyak kenalan, banyak relasi, itu yang semakin kayak privilege aja gitu loh kalau jadi ketua. Oke. Selama jadi ketua nih Kak, sempet nggak sih kayak kalau di organisasi itu kan kita harus apa ya? Kita harus komunikasi sama orang banyak nih. Betul. Yang sifatnya aneh-aneh nih kadang-kadang. Iya betul. Kayak saya tuh. Waduh. Susah nggak Kak? Itu awalnya itu kan kebetulan aku sedikit introvert. Kak Dayu introvert? Iya introvert aku, agak sulit bergaul gitu. Oke. Ngobrol sama orang itu sulit, tapi mau ndak mau harus coba dong. Oh iya. Lama kelamaan enak gitu ngobrol sama orang. Gara-gara itu jadi ketua, ketemu sama misalkan sama dekan, ketemu sama wakil dekan atau ngobrol sama UKM atau ormawa yang lain gitu kan. Ternyata ngobrol itu gitu asik ya, ternyata enak ya. Ya itu melatih public speaking juga sih. Gitu. Oh, oke, dapat pelajaran juga ya Kak jadi ketua. Lumayan lah. Oke. Walaupun di kuliah enggak jadi. Kenapa nih Kak? Di kuliah kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aduh, gak apa-apa nih. Dilanjut juga. Kan nggak apa-apa. online, kuliahnya online, Oke. online. Aman. Kalau mau curhat gak apa-apa Oh, juga nggak loh, apa-apa, Kak. nggak apa-apa. Oke, gak lanjut nih. Lah ada, ayo. Oke. Sempet ada masalah gak sih Kak sama anggota-anggota BEM gitu? Kayaknya di setiap organisasi selalu ada masalah ya. Iya. Di situ kita bisa belajar caranya buat memecahkan masalah tersebut toh. Makanya kalau orang-orang pada bilang kan buat apa masuk ormawa atau UKM, sebenarnya yang didapat itu satu, kita pasti dapat cara kita berkomunikasi, berinteraksi sama orang. Yang kedua, cara kita problem solving itu pasti di situ kelihatan banget dan kita benar-benar belajar praktek langsung, nggak hanya teori saja gitu. Oh iya. Itu seru sih. Tiap masalah itu kan beda-beda. Tiap proker, tiap orang, tiap anggota pasti punya kehidupan atau pasti punya masalah masing-masing gitu loh. Tinggal caranya kita aja gitu. Oke. Kebetulan sih enggak selesai semua ya masalahnya. Oh, Ada bercanda. Ngalir aja gitu ya ceritanya. Ngalir aja. Oke. Oke nih Kak, tadi kan ngomongin tentang anggota BEM nih. Ya. Kalau waktu periodenya Kak Dayu nih, sempet nggak sih ada masalah-masalah yang gede nih atau masalah kecil mungkin? Boleh cerita Kak? Macam-macam ya. Waduh, macam-macam ternyata. Kebetulan kayaknya FEB pionir untuk tahun ini banyak masalah. Kenapa nih Kak? Emang agaknya ada isu-isu hangat nih tentang Isu FEB hangat sih. apa? Gini. Mungkin yang terkenal di seluruh mahasiswa, terutama Meta kan mahasiswa baru. Iya. Ya gimana PTMB kemarin? Waduh, agak chaos nih soalnya. Apalagi waktu lomba yel-yel nih Kak. Lomba yel-yel ya. Aduh, ada yang Tapi menarik dibalik nih. itu sebenarnya seru dah lihat kayak gituan. Seru sih. Waktu itu agak kaget sedikit Kaget. sih, cuman aku nggak ngeh waktu itu kalau ternyata itu sebuah tapi gitu. aku nggak ngeh wah ini ada yang keren juga nih. Wah. Gitu. Aku nggak ngeh kalau itu sebenarnya ya gitu sih. Itu. Ya mungkin yang masih di pikiran anak-anak Unika sekarang terutama maba ya. Mungkin yang tua-tua enggak tahu kan enggak ikut PTMB. Mungkin yang bagi mahasiswa baru angkatan 22 baik seluruh fakultas apa enggak itu ya pasti kelihatan itu waktu kita yel-yel itu ya kebetulan aku di PTMB itu jadi wakil ketua. Nih mohon maaf bagi ketua saya. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Itu sebuah kejadian yang sebenarnya ndak pantas untuk ditiru lagi atau ndak bisa diulang lagi karena itu kejadian buruk bukan kejadian baik. Cuman memang ya itu kesalahan saya pribadi sih sebenarnya yang ndak bisa mengontrol emosi dan emosi anak-anak yang lain karena kekecewaannya waktu itu FEB kalah. Ya namanya orang kecewa, emosi kita masih muda jadi agak sulit buat kontrol gitu. Tapi kita bisa belajar dari situ gitu. Oke. Kalau boleh mendalami ini Kak, masalah ini Kak. Ya kenapa didalami? Loh, ini sekalian klarifikasi Kak. Oh, klarifikasi. Gitu. Ini Oke, podcastnya tuh Ya, sebenarnya juga Ya. platform loh Kak buat Oh, klarifikasi. oh, iya. Gitu. Kalau boleh Kayak Deddy mendalami. Corbuzier ya? Kalau boleh mendalami sedikit nih Kak. Kronologinya tuh sebenarnya masalahnya tuh intinya kenapa sih Kak itu? Sebenarnya gini sih. Kalau inti permasalahan itu tuh diawali dengan banyak yang bilang FEB itu bakal menang Oke. buat yel-yel gitu. Kita semua baik panitia terutama kita itu tahu dari awal sampai akhirnya perjalanan itu kita latihan baik panitia sendiri maupun sama maba
begitu antusiasnya mereka, ada videonya mungkin itu di YouTube-nya Senat FEB kaitannya sama latihan yang kita itu kompak, rame gitu. Kok kita bisa kalah gitu. Itu awalnya kita kecewa. Sebenarnya itu tuh tidak direncanakan, sama sekali tidak direncanakan kita mau melakukan sedikit kericuhan. Ya. Itu sebenarnya kita tidak mau rencanakan sih, cuman ya itu luapan emosi sebentar. Gitu. Jadi sebenarnya minta maaf kepada seluruh anggota panitia PTMB Universitas maupun dari teman-teman yang terkena dampaknya. Mohon maaf dari FEB gitu, tapi ya sudah dilupakan. Tapi gini, kita semua bisa belajar bareng dari situ. Gitu. Memang hal tersebut itu pasti tidak boleh dilakukan lagi. Tapi kita bisa belajar bareng dari situ. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah bahwa PTMB pernah punya sejarah yang seperti itu. Jangan sampai terulang lagi. Beruntung aja sekarang bisa terjadi sekarang gitu. Jadi kedepannya masih bisa ditanggulangi gitu. Oke. Lumayan agak berat nih ya Kak masalahnya FEB ini. Enggak. Enggak ya. Oke. Ditanggung sini. Ditanggung sini. Oke. Buat masalah itu nih Kak. Cara BEM pada saat itu atau mungkin panitia PTMB menyelesaikannya tuh gimana Kak waktu itu? Mungkin bisa jadi pembelajaran juga nih buat teman-teman yang lain nih, fakultas lain nih. Kebetulan waktu itu saya sama ketua saya yang memang bagian korlapnya, istilahnya gitu, jadi koordinator lapangannya harus bertanggung jawab penuh gitu, terutama saya gitu. Terus ya saya datang ke teman-teman panitia PTMB Universitas, kita menjelaskan bagaimana, kita juga minta maaf karena itu merupakan hal yang emosi mendadak dan tidak terkontrol gitu, susah mengontrol orang banyak itu sudah pasti. Terus kita juga takut kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan lebih gitu, karena kabarnya kan banyak orang yang terus sesak dan lain sebagainya gitu. Tapi ya kita berusaha, saya sendiri datang ke teman-teman ketua BEM masing-masing fakultas, kami minta maaf atas kejadian tersebut apabila ada terdampak gitu. Cuman overall teman-teman Unika ini open gitu dan bisa memaafkan, karena itu yang dibangun di Unika. Kita bisa saling memaafkan karena kita sama-sama manusia. Manusia tidak luput dari dosa. Benar, puji Tuhan bisa dimaafkan ya Kak. Nggak tahu juga sih, kayaknya iya sih. Bercanda. Oke. Jadi gimana juga nih perasaannya waktu setelah ada masalah ini nih Kak? Terus terang pertama kali itu sedih karena saya merasa mengecewakan semuanya. Baik mengecewakan PTMB, FEB, mengecewakan jajaran dekanat, mengecewakan anak-anak angkatan 22. Itu sebenarnya waktu itu jadi tanggung jawab berat saya gitu. Sedih, kecewa, cuman saya enggak. Karena gini, setelah PTMB itu kita BEM sendiri ada program kerja yang setingkat sama PTMB lah kalau bisa dibilang, konser musik. Ecofest. Nah, Meta datang apa pernah ikut? Yang kemarin? Waktu itu saya ujian Kak, jadi nggak bisa datang. Lagi ujian. Sibuk ya ke dokter aja. Calon bu dokter ya, oke enggak apa-apa. Ya, habis PTMB itu ada Ecofest. Itu acara besar karena kita kan lingkupnya eksternal gitu. Kita ngundang waktu itu yang masih terkenal itu Juicy Lucy yang lagi naik daun sekarang. Kedua ada Abah Lala yang waktu 17 Agustus lagunya dinyanyikan di Istana Negara Dangdutan itu yang jadi banding-banding gitu. Itu kan lagi naik daun, kita panggil sini buat menyambut maba, buat FEB sama teman-teman Unika. Jadi sempet down pertama-tama, tapi kita harus tetap semangat biar masih ada nih proker yang besar yang penting gitu loh. Jadi kita harus semangat, jangan terlarut-larut dalam masalah tersebut. Benar. Dan puji Tuhannya kemarin berlangsung lancar. Kalau teman-teman yang datang ke Ecofest pasti senang lihatnya, ndak sesek, ndak ditutup polisi, nggak didatangi Satgas pandemi COVID gitu loh. Jadi semuanya aman. Kayak kemarin aku lihat teman-teman tuh pada galau nonton Juicy Lucy, terus pada dangdutan juga bareng Abah Lala gitu. Seru. Kebanggaan sih bagi saya, kayak ya FEB itu waktu PTMB agak gitu, tapi kita bayar di Ecofest gitu. Keren. Bisa membayar kesalahan kemarin ya Kak? Ya paling enggak lah. Sedikit kekecewaan yang seperti PTMB, tapi enggak apa-apa. Overall Oke Kak. Oke nih, tadi kan udah ngomongin nih salah satu masalah di FEB. Sebenarnya aku mau ngomongin tentang FEB secara luar nih. Maksudnya apa nih, stereotip nih Kak. Oke. Kalau dari aku sendiri nih, kalau ngelihat anak FEB nih, temanku kan kebetulan ada yang anak FEB nih.
kerjaannya tuh santai Kak kuliahnya. Masa santai? Kalau bagiku ngelihat dia, wah kok dia masih bisa jalan-jalan ya, ini kuliahnya santai apa gimana Apa gitu. kuliahmu yang berat? Waduh, nggak usah ditanya Kak. Ya kayaknya kok kuliahnya santai. Terus waktu main nih di kantin-kantin di kebetulan kan kampusku juga di BSB kan Kak. Jadi jarang nih main ke Bendan Bendan, nih ya. jarang. Terus waktu main di kantin. Planet lain ya. Iya, planet lain dia. Terus itu ngelihat anak FEB tuh wah, gila nih anak FEB tuh cakep semua Kak. Makasih. Aduh, terus kayak fancy gitu loh Kak orang. Fancy apa? Iya. Roti? Toko Waduh, roti? aduh itu toko roti ya Kak? Iya, itu? bener tau. Oh iya, aku baru tahu malah. Ya arahnya tuh kayak terlihat wah mahal gitu Kak. Kayaknya mahal kedokteran ada sih. Iya itu cuman biaya kuliahnya aja Kak. Oke. Gitu. Gimana sih Kak tanggapannya tentang orang-orang yang mikir FEB tuh orang-orang yang kayak gitu nih? Macam-macam sih. Terutama kita tidak bisa mengontrol tuh stereotip orang-orang masing-masing terhadap Iya. teman-teman FEB. Tapi kalau dari aku sendiri sih anak-anak FEB itu kalau dibilang kuliahnya santai, ya enggak juga. Kalau waktunya ada tugas ya kita pasti pusing. Iya. Kayak kamu kan juga pasti gitu tuh. Iya. Kalau sudah selesai kuliah apa sudah enggak ada tugas kan ya santai juga kan. Iya, santai. Mungkin yang kamu lihat kayak gitu. Tapi ya mungkin ada anak FEB yang juga santai terus. Aduh. Enggak pernah kuliah, Nggak itu apa-apa. ada juga. Emang ada kok mahasiswa yang Kayak gitu kan oknum-oknum Iya, kan. iya. Dan semuanya bisa disamaratakan toh. Iya. Gitu. Cuman ya kalau aku lihat teman-teman FEB kalau fancy-fancy mungkin ada. Aduh, iya sih. Cakep-cakep banyak gitu. Baik cowok apa cewek ya. Justinus itu macam-macam kok. Itu kayaknya Bhinneka Tunggal Ika juga ada di Justinus. Iya. Dari yang putih, coklat, hitam, langsing, besar, gedut, kecil, macam-macam. Macam-macam nih. Tapi kayaknya seru-seru sih FEB. FEB seru-seru. Kak bakal kangen sih kalau aku lulus nanti. Aduh, oke seru ya Kak kelihatannya di FEB. Ya lumayan lah. Aduh, Gedungnya balance. paling depan sih. Iya paling depan Awal sih. kan? Iya. Sering main kok Kak aku ke Justinus kok. Ngapain? Ujian Kak. Oh, ujian apa? ujian. Oh, ujiannya di Justinus. Iya, ujiannya di Justinus. Nggak usah mampir koperasinya mahal. Udah bercanda. Iya, oke. Oke. Oke Kak, tadi udah ngomongin banyak nih tentang FEB. Gimana nih kesan dulu deh buat BEM sendiri atau boleh buat fakultas juga boleh. Kesannya gimana nih Kak? Kesan. Kalau buat BEM apa nih? Waktu aku Iya, menjabat atau iya. setelahnya? Waktu Kak Dewi menjabat nih. Kesannya satu, itu kayak jadi keluarga kedua. Oke. Gitu. Itu aja sih. Yang lainnya kan sudah pasti anak-anak saya sendiri mungkin marah sama saya karena punya ketua yang aneh gitu. Tapi sih saya sendiri bangga sama mereka gitu. Oke. Bisa merangkul mereka, bisa kenal satu sama lain itu saya seneng gitu. Solid ya Kak berarti. Solid banget. Oke. Kita itu solid banget. Bisa Oke. bilang kayak gitu. Kalau buat fakultas sih, fakultasnya itu sebenarnya sudah bagus. Beneran baik jajaran dekanat, dosen, karyawan, tendik itu tuh bagus-bagus. Baik-baik, open-open gitu sama mahasiswa. Mungkin kalau ada selentingan bilang kalau FEB itu gimana-gimana itu pasti mungkin kayak mahasiswanya yang kurang deket sama dosennya atau mahasiswanya kurang deket sama tendiknya gitu Oh aja sih. gitu. Padahal dosen sama tendiknya asik nih Kak. Waduh apa tuh? Cocok mau komen Oh, gitu. Oke. Sebenarnya pada asik-asik ya Kak. Asik-asik sumpah serius. Oke. FEB kelihatannya sangat seru ya. Apa aku harus? Enggak. Pindah aja nggak apa-apa. Enggak nih. Oke, berarti kan dulu udah pernah jadi ketua nih Kak. Ya. Sekarang pesan nih buat BEM yang lagi menjabat sekarang nih. Pesan buat teman-teman BEM yang lagi menjabat terutama sekarang itu baru. Kamu tahu enggak? Ketuanya yang baru namanya siapa? Sang wakil ya? Kalau wakilnya saya kurang tahu, tapi kayaknya ketuanya namanya Siapa yo? Michael bukan ya? Ih tahu, kok Aduh. bisa tahu? Ganteng loh. Waduh, kemarin ada informasi sedikit sih Kak. Oh gitu, tahu berarti Iya, Michael. iya, tahu. Bahasanya aja satu, kalau yang buruk ditinggalkan, kalau yang baik silahkan diserap. Tolong jadi lebih baik aja dari BEM periodeku gitu. Jangan sampai kamu mau dibandingkan atau jangan sampai menurun gitu. Paling enggak terus berbuat berbeda aja dari kita gitu. Oke. Karena berbeda itu lebih baik. Oke, semoga juga ada inovasi baru ya Kak. Tuh, untuk itu program harapannya kerja. sih. Ya, oke. Makasih banyak nih Kak Ya, buat Kak sama-sama, Dayu yang Meta. udah nemenin 20 menit lebih. Oke. Apa belum 20 menit nih? Enggak tahu. Belum nggak tahu nih. 5 menit kayaknya. Waduh,
Cepet banget ya padahal udah ngomong banyak tadi. Oke, makasih banyak ya Kak buat Iya, Kak Dayu sama-sama. buat waktunya. Makasih Meta, Oke. sukses ya kuliahnya di kedokteran. Amin. Kak Dayu juga Amin, sukses terima kuliahnya, kasih, ya. skripsinya semoga cepat Amin, selesai. amin, Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dan juga dengerin Supra Podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat update konten berikutnya. Dan aku Meta, see you in the next video. Bye!